يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ustadz, bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang suka berkata semesta mendukung? Maksudnya apa semesta mendukung? Alam semesta maksudnya? Lah alam semesta itu ada yang ngatur, siapa? Allah ya. Kalau alam semesta menisbahkan suatu pada yang tidak berkehendak ya, yang tidak berkehendak. Dulu Rasulullah SAW melarang ketika orang menyandarkan suatu kepada bintang. Rasulullah SAW mengatakan Allah berfirman di pagi hari ini ketika di Hudaybiyah Rasulullah SAW sholat kemudian nampak becak di dahi beliau karena tadi malam hujan. Kemudian Nabi mengatakan Allah berfirman asbaha abdi kafiran bi, ada di antara hambaku yang kafir kepadaku dan ada yang beriman kepadaku. Adapun yang kafir kepadaku yang mengatakan mutirna binau'i kadza, sungguhnya kita itu hujan dengan bintang ini. Adapun yang beriman dia mengatakan mutirna bifadlillah, kita diberi hujan karena karunia dari siapa? Allah. Maka tidak boleh kita menyandarkan kepada alam kejadian-kejadian. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita bilang ini hujan dari bintang, enggak boleh. Tapi semua hujan dari siapa? Allah ya. Tidak boleh. Makanya dalam Islam kita enggak boleh mencela angin. Angin brengsek ya, enggak bisa karena angin tidak bisa apa-apa. Dia hanya diperintahkan oleh siapa? Allah. Kalau kita bilang angin brengsek berarti kita mencela yang mengirimnya. Tetapi Rasulullah suruh berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat ilaih wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung, aku meminta kebaikannya, kebaikan tugasnya ya, yang Engkau kirim angin tersebut, dan aku berlindung dari keburukannya, dari keburukan tugas yang Kau kirimkan angin tersebut. Tapi enggak boleh mencela angin karena angin tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak boleh kita bilang misalnya panas, aduh ini panas brengsek banget, enggak boleh. Yang bikin panas siapa? Allah. Maka tidak boleh kita nisbahkan kejadian kepada semesta alam. Tidak boleh. Alam semesta mau ngapain? Alam ini ada yang ngatur. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari ada yang ngatur atau tidak? Ada. Kalau dia bisa keinginan sendiri, maka sekali-sekali dia terlambat terbit, sesekali dia cepat terbenam supaya kita cepat buka puasa. Sekali-sekali dia terlambat terbit supaya kita sahurnya panjang. Tapi nggak bisa, dia aturannya selalu jutaan tahun gitu-gitu aja. Berarti dia diatur. Berarti dia diatur. Maka tidak boleh kita bilang matahari brengsek, nggak boleh. Berarti kita mencela yang mengaturnya. Kata Nabi SAW, yu'thini bini Adam yasubud dahar. Anak Adam menggangguku dengan mencela masa. Karena seorang tidak boleh mencela masa ya. Karena masa yang atur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak tahu maksudnya, tapi kalau maksudnya dia mengatakan dia berhasil karena dibantu alam, maka dia berarti menisbahkan kejadian kepada alam semesta. Ini tidak boleh. Karena alam ini yang atur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia bilang dengan sebab, ada sebab Allah mentakdirkan ketika itu pas dia begini ternyata ada begini, ya itu berarti dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjelaskan perkara-perkara syubhat yang ditanyakan anak dikarenakan keterbatasan akal pikiran mereka yang sebenarnya belum saatnya mereka bertanya hal tersebut. Nah, ini perlu. Kalau anak ada syubhat, kalau kita nggak bisa menjelaskan, kita palingkan aja. Karena syubhat tersebut tidak, insya Allah tidak bercokol. Kalau kita nggak mampu jelaskan dengan logis, nggak usah. Kita ajak main aja, ayo makan bakso. Udah nggak usah itu. Oh, kadang kalau kita jelaskan bagus pun, terkadang dia tidak ngerti, paham? Akhirnya syubhatnya semakin apa? Kuat. Tapi kalau kita bisa jelaskan dengan logis, mudah jelaskan. Kalau nggak bisa, nggak usah mikir kayak gitu. Bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah makan bakso, makan bakso. Main selesai syubhatnya hilang. Jadi cara praktis menghilangkan syubhat anak-anak. Bagaimana menghadapi syubhat muamalah seperti kalau tidak menggunakan riba maka tidak akan punya rumah, mobil dan sebagainya. Yang pertama, banyak orang tidak pakai riba punya mobil. Banyak orang tidak pakai riba bisa punya apa? Rumah. Ya.
Banyak orang yang pakai riba sampai mati nggak punya rumah, belum lunas hutangnya. Paham? Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, kamu tidak wajib punya mobil. Artinya kamu bisa hidup tanpa punya apa? Mobil. Ya. Ini ada fatwa tertentu, ada. Saya tidak memungkiri, ada sebagian ulama berfatwa di golongan-golongan minoritas. Seperti mungkin di Eropa, ada sebagian ulama, meskipun ini masalah debatable, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi ini kasusnya, kasuistik khusus kepada mereka yang tinggal mungkin di daerah non-muslim yang tidak mungkin punya rumah. Ini benar-benar tidak mungkin punya rumah. Kecuali punya uang sekian juta dolar. Dan mereka nggak bakalan punya. Ini kasus terkali Indonesia, alhamdulillah bisa. Nggak bisa punya rumah, bisa kontrak nggak? Bisa, alhamdulillah. Jadi nggak benar seperti itu. Ustaz, semoga Ustaz membaca tulisan saya ini. Saya sudah baca, alhamdulillah. Anak dan suami saya belum sejalan, belum sunnah Ustaz. Berat bagi saya menjalankannya, padahal saya selalu mengajak dan mengingatkan mereka. Suami saya orang baik, rajin sholat, sedekah, tapi masih makan tangan kiri, masih merokok, masih berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Begitupun anak saya. Gimana solusinya? Sabar, pelan-pelan. Sabar. Ini alhamdulillah dia sholat. Ada suami saya belum sholat, lebih parah. Ini sholat, rajin sedekah, ada kekurangan sedikit, pelan-pelan, pelan-pelan. Doain, mas, ya. Tangan kanan mas, di tangan kiri dipegang tangan kiri mas. Ya. Mas ngerokok lagi mas, dicium, itu kan ngerokok ganti cium. Ini ngerokok diomelin, rokoknya diambil diomelin ya, rokoknya diambil dicium, begitu caranya. Maksud saya, ini tidak ada yang sempurna. Kita juga terlambat ngaji. Ada orang ibu istri ngaji dulu, suami belakang. Ada suami ngaji, istrinya belakangan. Ada suami istri ngaji, anaknya nggak ngaji-ngaji. Ya, karena dari awal pelan-pelan, anggap itu lahan dakwah. Mau saya ibu sedih tapi jangan terlalu bersedih. Jadi kan ini sarana untuk apa? Dakwah, pelan-pelan, nasihat suami pelan-pelan dari hati ke hati. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan terkait menjaga diri syubhat saat khutbah Jumat. Benar, terkadang khatib menyampaikan syubhat di khutbah apa? Jumat. Ada khatib yang menyampaikan wahdatul wujud. Waduh, ngeri. Alhamdulillah jemaah pada tidur semua. Ya benar, ini wahdatul wujud. Saya seharusnya kalau dai saya berhentikan harusnya. Maaf Pak, tapi nggak mungkin zaman sekarang. Nggak mungkin saya bilang, maaf Pak Ustadz, itu sesat. Oh, bisa rame nggak? Rame. Saya dengar ya sudahlah. Alhamdulillah jemaah pada antum kalau dengar syubhat juga begitu. Nggak usah diperhatikan baik-baik, nggak usah. Alhamdulillah kebanyakan dai tidak demikian. Khatib alhamdulillah kebanyakan umum saja masalah akhlak, tidak ada syubhat. Tapi terkadang memang ada dai yang menyampaikan apa? Syubhat. Dia sampaikan. Ada kemarin saya pas tentang Nur Muhammad. Waduh ini hadisnya palsu semua. Tapi saya mau bantah bagaimana? Ya sudah, alhamdulillah jemaah pada tidur.